Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi pagi ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan kali ini kita masuk dengan materi yang baru, yaitu mengenai pecahan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Dapat mendefinisikan pecahan. 2. Dapat memahami pecahan senilai. 3. Dapat menyederhanakan pecahan. 4. Dapat membandingkan pecahan. 5. Dapat mengurutkan pecahan. Pengertian pecahan. Pecahan merupakan bilangan bulat berbentuk A per B, dengan A dan B merupakan bilangan bulat, dan B tidak boleh sama dengan 0, di mana bagian atas atau A disebut sebagai pembilang, sedangkan bagian bawah atau B disebut sebagai penyebut. Sebagai contoh, yang A, sebuah kue diambil satu bagian, maka pecahan yang terbentuk adalah, kita perhatikan di sini ada sebuah kue, kemudian kita bagi menjadi 4. Kemudian setelah itu kita ambil satu bagian, maka pecahan yang terbentuk adalah 1/4. Untuk yang B, tentukan besar bagian yang diarsir. Di sini ada sebuah bangun datar persegi panjang, kemudian dibagi menjadi 6 bagian. Ujung kiri atas dengan ujung kanan bawah itu diarsir, sehingga bagian yang terbentuk adalah 2/6. Pecahan senilai. Pecahan senilai dapat diperoleh dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, atau kita dapat notasikan sebagai berikut, di mana A per B sama dengan A dikali M per B dikali M, atau A per B sama dengan A dibagi M per B dibagi M. Sebagai contoh, tentukan dua pecahan yang senilai dengan pecahan 20/24. Cara yang pertama, kita boleh mengalihkan kedua bilangan tersebut dengan bilangan yang sama. Semisal 20/24 dikalikan 2/2. Maka yang atas kita kalikan dengan 2, 20 dikali 2 sama dengan 40, 24 dikali 2 sama dengan 48. Maka jawabannya adalah 40/48. Cara yang kedua, kita boleh dengan cara membagi kedua bilangan tersebut dengan bilangan yang sama. Semisal 20/24 dibagi 2/2. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 24 dibagi 2 sama dengan 12, maka jawabannya 10/12. Jadi, dua pecahan yang senilai dengan 20/24 adalah 40/48 dan 10/12. Contoh kedua, isilah titik-titik di bawah ini sehingga menjadi pecahan senilai 2/3 sama dengan titik-titik per 9 sama dengan 12 per titik-titik. Sebagai jawaban, kita lihat untuk pecahan yang pertama, di sini ada 2/3 sama dengan titik-titik per 9. Yang di sini yang diketahui adalah bagian penyebutnya, maka kita tentukan dulu aturannya. Dari angka 3 ke angka 9, aturannya adalah dikali 3, maka pembilangnya juga harus dikalikan 3, sehingga 2 dikali 3 sama dengan 6, sehingga diperoleh 6/9. Kemudian untuk yang kedua, 2/3 sama dengan 12 per titik-titik. Kita lihat di sini yang diketahui adalah bagian pembilangnya. Maka kita tentukan aturannya dari angka 2 ke angka 12, aturannya adalah dikali 6. Sehingga bagian penyebutnya juga sama dikalikan dengan 6. 3 dikalikan 6 sama dengan 18, sehingga diperoleh 2/3 sama dengan 12/18. Sehingga untuk total jawabannya 2/3 sama dengan 6/9 sama dengan 12/18. Menyederhanakan pecahan. Pecahan A per B dengan B tidak boleh sama dengan 0 dapat disederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, atau membagi dengan EPB, faktor persekutuan terbesar dari pembilang dan penyebut. Sebagai contoh, bentuk paling sederhana dari pecahan 24/36 adalah
Kita lihat di sini 24 per 36 sama dengan 24 per 36 dibagi 12 per 12, di mana 12 adalah EPB dari 24 dan 36. Sehingga 24 dibagi 12 sama dengan 2, 36 dibagi 12 sama dengan 3. Maka jawabannya adalah 2 per 3. Perbandingan pecahan. Pecahan yang mempunyai nilai penyebut yang sama dapat dibandingkan dengan membandingkan nilai pembilangnya saja. Yang kedua, pecahan yang mempunyai nilai penyebut yang berbeda adalah dengan cara menyamakan nilai penyebut terlebih dahulu. Yang ketiga, tanda perbandingan bisa menggunakan kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Contoh ke-1. Berilah lambang kurang dari, lebih dari untuk setiap kalimat berikut ini agar menjadi pernyataan yang benar. Untuk yang A, 2 per 3, titik-titik 14 per 3. Karena di sini penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal membandingkan pembilangnya saja atau angka yang berada di atasnya. Kita bandingkan, angka 2 dengan angka 14 itu lebih besar angka 14. Maka terbukanya harus ke angka yang paling besar, sehingga 2 per 3 lebih kecil dari 14 per 3. Yang B, 1 per 8, titik-titik 1 per 6. Kita perhatikan di sini bahwa penyebut angka 8 dengan angka 6 itu berbeda, sehingga kita cari KPK-nya terlebih dahulu. Maka kita peroleh KPK dari 8 dan 6 kita jadikan per 24. 1 per 8 sama dengan 24. Di sini kita bagi dengan angka 8, kemudian kalikan dengan angka 1 yang berada di atasnya. 24 dibagi 8 sama dengan 3, kalikan 1 sama dengan 3. Sehingga 1 per 8 nilainya sama dengan 3 per 24. Dan 1 per 6 sama dengan 24 dibagi 6 dapat 4, dikalikan 1 sama dengan 4. Sehingga 1 per 6 itu sama dengan 4 per 24. Karena 3 per 24 itu lebih kecil daripada 4 per 24, maka tanda yang kita gunakan adalah tanda lebih kecil, sehingga terbukanya harus ke angka yang paling besar. Maka dapat kita simpulkan bahwa 1 per 8 lebih kecil daripada 1 per 6. Contoh kedua, susunlah deretan pecahan 7 per 8, 1, 11 per 12 dalam urutan naik atau dari kecil ke besar. Sebagai jawaban, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Untuk 7 per 8, kemudian angka 1 dan 11 per 12. Maka kita cari KPK dari angka 8, kemudian angka 1 dan angka 12. Kita peroleh angka 24. 7 per 8 kita rubah menjadi 21 per 24. 1 kita rubah menjadi 24 per 24. Dan 11 per 12 kita rubah menjadi 22 per 24. Karena 21 kurang dari 22 dan 22 kurang dari 24, maka 21 per 24 kurang dari 22 per 24 kurang dari 24 per 24. Jadi deretan pecahan dalam urutan naik adalah 7 per 8, 11 per 12, dan 1. Demikianlah materi untuk pertemuan kali ini mengenai bilangan pecahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.